Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan analisis rasio keuangan atau finansial rasio perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang beranggotakan Muhammad Fadil dengan NPM 101206117, Depi Sri Yuniarti dengan NPM 101200623, Ayu Nur Solihat dengan NPM 101200625, Fauziah Salsabila dengan NPM 101200624. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini juga memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia dengan mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk pengolahan makanan dan minuman yang bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Yes. Kelompok kami menjelaskan tentang analisis rasio keuangan atau finansial rasio. Analisis rasio keuangan merupakan suatu analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat dalam laporan, seperti laporan neraca, laba atau rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Wassalamualaikum. Yes. Analisis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ada current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar dalam perusahaan Indofood. Aset lancar ada 16.624.925 rupiah. Dan liabilitas lancar ada 12.038.200 rupiah. Dan hasilnya adalah 1 kali, sedangkan quick ratio adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Aset lancar dikurang persediaan ada 12.780.235 rupiah, sedangkan liabilitas lancar ada 12.038.210 rupiah, dan hasilnya ada 1 kali. Itu berarti perusahaan PT Indofood tidak mengalami kesulitan dalam rasio likuiditas, karena rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jika rasio lebih dari 1, maka perusahaan tidak mengalami kesulitan. Tapi jika rasio kurang dari 1, maka perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar hutang yang jatuh tempo itu. Mungkin itu tentang rasio likuiditas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Dalam rasio profitabilitas ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah return on asset atau sering juga disebut dengan ROA. Yang kedua adalah return on equity. Return on asset rumusnya adalah laba neto dibagi dengan total aset. Dalam sebuah perusahaan Indofood, laba neto ada 5.038.789 dan total aset ada 38.789 dan ada total aset yang hasilnya 38.709.314. Jika dijumlahkan dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 13%. Dan untuk return on equity, rumusnya adalah laba neto dibagi dengan ekuitas saham biasa. Dalam PT Indofood, laba neto ada 5.038.789. Untuk ekuitas saham biasa ada 26.671.104. Jika dijumlahkan dan dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 24%. Dengan rasio aktivitas, perusahaan bisa mengetahui seberapa efisienkah perusahaan itu dalam menggunakan asetnya atau sumber daya yang dimiliki. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Dalam rasio solvabilitas itu ada DER, debt to equity ratio, dan DAR, debt to asset ratio.
Untuk rumus DER ada total utang dibagi total ekuitas. Total utangnya dalam PT Indofood CBK Sukses Makmur itu ada Rp12.038.210 dan total ekuitasnya itu ada Rp26.671.104 yang jika dibagi dan dikalikan 100 maka hasilnya itu akan menjadi 45%. Dan untuk DAR rumusnya itu ada total utang dibagi total aset. Total utangnya itu ada Rp12.038.210 dan untuk total asetnya itu ada Rp38.709.314 dan jika dibagi dan dikalikan 100 maka hasilnya itu akan 31%. Rasio solvabilitas ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan untuk mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang jangka panjang. Karena semakin kecil rasionya maka semakin baik pula perusahaannya. Analisis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ada current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar dalam perusahaan Indofood. Aset lancar ada Rp16.624.925 dan liabilitas lancar ada Rp12.038.200 dan hasilnya adalah 1 kali, sedangkan quick ratio adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Aset lancar dikurang persediaan ada Rp12.780.235, sedangkan liabilitas lancar ada Rp12.038.210 dan hasilnya ada 1 kali. Itu berarti perusahaan PT Indofood tidak mengalami kesulitan dalam rasio likuiditas. Karena rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jika rasio lebih dari 1 maka perusahaan tidak mengalami kesulitan. Tapi jika rasio kurang dari 1 maka perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar hutang yang jatuh tempo itu. Mungkin itu tentang rasio likuiditas. Mungkin hanya itu penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.